B010 ya. Di B010 di ruangan Smart Classroom secara offline dan juga selamat siang buat yang ada di Zoom. Mungkin ada beberapa orang ya yang sudah hadir. Kita masih mungkin akan kedatangan beberapa lagi yang terutama yang lewat Zoom saya rasa. Tapi karena waktunya sudah lewat 10 menit kita akan segera mulai. Jadi tadi diawali kita mendengarkan beberapa lagu, tepatnya mungkin satu setengah lagu, yang kedua nggak selesai soalnya. Eh, Lagu-lagu ini adalah contoh dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman relawan di Romi. Jadi kita membuat lagunya sendiri, kemudian membuat musiknya, kemudian merekamnya gitu ya, dan membuatnya menjadi sesuatu yang bisa eh, cukup rapih dan enak untuk dinikmati sama semua orang. Tetapi yang lebih penting adalah ada pesan kesehatan mental di dalamnya. Jadi tujuannya memang untuk meningkatkan kesehatan mental, terutama youth atau warga muda, anak muda, pemuda gitu ya. Tapi kalau bilang pemuda ini bukan cuman yang di atas 20-an. Nanti kita akan lihat dari presentasi hari ini apa yang dimaksud dengan youth. Nah, untuk kegiatan hari ini topiknya adalah bunga rampai pengabdian masyarakat di bidang kesehatan mental komunitas yang sudah dilakukan oleh anggota dan dosen-dosen di kelompok riset kesehatan mental komunitas di Fakultas Psikologi UI, atau nama bahasa Inggrisnya kami sebut sebagai ROCMI, Research of Community Mental Health Initiative. Dan ini semua kegiatan yang rutin dilakukan sudah cukup lama kami lakukan. Yang akan dibawakan hari ini adalah beberapa dari kegiatan tersebut. Jadi sepertinya tidak bisa semua gitu. Dan yang akan mempresentasikan nantinya adalah mereka-mereka yang secara langsung juga terlibat sebagai pelaksana, mulai dari merencanakan, menyiapkan, kemudian mengeksekusi sampai juga ke fase mendiseminasi dan juga melakukan evaluasi dari kegiatan tersebut. Jadi saya hari ini hanya akan berperan sebagai moderator saja. Sebelumnya mungkin buat kalian-kalian yang belum kenal saya, Eh, saya tadi gak memperkenalkan diri di awal. Perkenalkan, nama saya Shirley Saragi Turnip. Saya adalah Ketua Kelompok Riset Kesehatan Mental Komunitas alias ROKMI di Fakultas Psikologi UI. Hari ini presenter kita adalah dua anggota muda dari ROKMI. Yang pertama adalah eh, Nurul Afifah Pradekso, Sarjana Psikologi. Nanti kayaknya nanti kameranya akan teraktivasi kok kalau kamu berdiri di sini, tenang aja ya. Dipanggilnya Nui biasanya alias Nurul. Bisa kelihatan? Kayaknya memang cuman ini deh, ngadep sana. Tapi dia juga tidak cuma kalau di sini kayaknya dia lebih sensitif. Mungkin dia sensitif sama vibrasi orang, bukan sama gerakan. Tapi ya udah ya, nggak apa-apa ya. Nanti bisa di kalian zoom aja di komputer kalian kalau mau tahu muka kita. Cie. Tapi nggak apa-apa kok. Nanti ada di websitenya Rockme ada foto-foto kami ya. Semoga kita bisa mengenal lebih lanjut kalau memang kita belum kenalan bagi teman-teman yang ada di online. Nah, jadi saya akan kembali lagi ke Nui. Tadi panggilannya Nui. Nui ini adalah sarjana psikologi yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Psikologi UI sendiri. Tahun berapa ya kamu selesai? 2023 ya. Oke, jadi sekitar 1 tahun setengah lebih ya, karena kamu kan harusnya akhir dua ya sidangnya ya. Nah, dari masa selesai studi sampai dengan saat ini, Nui telah menjadi relawan yang sangat aktif, melakukan berbagai kegiatan yang pada dasarnya memang selaras dengan visi dan misi Rockmi, yaitu menjadi lembaga atau tempat acuan dari berbagai kebijakan dan juga kegiatan pengabdian masyarakat penelitian di bidang kesehatan mental komunitas. Saat ini Nui sedang dalam rangka mempersiapkan diri juga karena dia juga akan belajar lebih banyak tentang gender studies gitu. Nanti di sekitar 2 minggu lagi, mungkin 2 minggu 3 minggu lagi dia harus berangkat ke University of Oslo di Norwegia.
untuk mengikuti summer school di sana selama 6 minggu. Kita doakan semoga dia pulang dengan selamat, nggak nyantol gitu ya. Nyantol boleh hatinya tapi bodinya tolong kembali gitu ya. Nah, gitu. Kemudian pembicara kita yang kedua adalah Fariska Akena Helmi. Semoga segera sarjana psikologi. Halo Tenri, selamat datang. Iya, Mbak Wikan. Silahkan mengambil tempat duduknya teman-teman. Nah, Fariska Akena dipanggilnya Kena sama teman-teman. Kena ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2021 dan Kena ini sudah bergabung menjadi relawan Rohmi sejak awal semester 2-nya di fakultas. Jadi dia ini sudah lama sebetulnya bergabung di Rohmi meskipun belum menyandang gelar SPSI. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari Rohmi sebagai kelompok riset bisa memupuk, memfasilitasi teman-teman yang juga masih dalam belajar dan tidak ada kata bahwa oh mesti nunggu sarjana dulu baru bisa berkontribusi gitu. Enggak ya. Jadi kita juga mendorong supaya ada kontribusi yang muncul dari pemuda yang masih dalam fase menempuh pendidikan. Nah, Kena juga sangat aktif di dalam kegiatan di Rokmi ini, selalu hadir gitu ya, baik itu secara langsung maupun kegiatan-kegiatan online kita. Nanti Kena akan cerita apa saja yang sudah dia lakukan bersama teman-temannya. Dan saat ini tentu saja seperti juga kebanyakan anak 2021 Fakultas Psikologi lainnya, dia sedang sibuk menempuh pendidikan terutama dengan program, bukan program ya, kurikulum MBKM ini ya. Dia lagi MSIB alias magang di Kompas. Itu. Nah, tanpa memperpanjang lagi, saya akan persilahkan siapa duluan nih yang akan menjadi pembicara. Oke, Kena dulu, silakan Kena. Boleh beli tepuk tangan mungkin yang di offline. Makasih Mbak Shirley untuk perkenalannya dan untuk pembukaannya di awal. Perkenalan lagi, saya Kena yang bakal mempresentasikan untuk di Research Day hari ini dan nanti bakal sama Kanui juga. Pertama-tama, tadi kan sudah disebutkan ya kalau kita ini fokus untuk bisa merangkul dan memberdayakan sesama pemuda atau youth gitu. Nah, kenapa sih sasaran utama kami itu pemuda atau youth ini? Boleh dilanjut? Oke, nah jadi uh, hal ini kenapa kita sasaran utamanya itu ke pemuda karena dilatar belakangi dari kondisi pemuda itu sendiri di mana di usia pemuda terutama remaja nih karena tadi kan bukan cuma di atas usia 20 tahun ya tapi dari usia 15 mahasiswa mahasiswa maupun siswa SMP, SMA itu juga termasuk bagian dari pemuda di mana pada usia ini mereka sedang mengalami masa transisi. Jadi banyak mengalami perubahan baik dari segi fisik, kognitif, sosial, emosional. Nah, dari berbagai perubahan yang sedang dialami ini tentunya ada banyak juga tantangan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini bisa dilihat juga ada beberapa sumber stres yang ditemukan gitu pada remaja, pada pemuda juga. Nah, jadi dari hasil beberapa penelitian yang udah dilakukan oleh beberapa akademisi di sini, ditemukan kalau pada usia remaja ini masalah akademik merupakan salah satu stresor terbesar gitu. Jadi baik siswa SMP, SMA atau mahasiswa itu juga mengalami permasalahan terkait akademik. Nah, masalah ini bisa terkait manajemen waktu untuk mengerjakan tugas maupun beban akademiknya gitu. Nah, selain masalah akademik, apalagi sih ada juga masalah finansial. Nah, ternyata masalah finansial ini ditemukan menjadi salah satu permasalahan yang cukup berarti gitu bagi remaja. Kenapa sih? Karena pada masa remaja ini individu tuh udah mulai mengemban tanggung jawab dalam mengelola finansialnya sendiri. Jadi misalnya sebelumnya masih banyak bergantung sama orang tua. Mungkin setelah mahasiswa ngerasa juga ya kalau untuk pengelolaan keuangan kita dituntut untuk bisa lebih mandiri gitu dalam mengelola finansial. Nah, selain masalah akademik dan finansial, ditemukan juga kalau kehidupan sosial di lingkungan mahasiswa, remaja, pemuda gitu juga banyak nih mengalami perubahan. Apalagi
di usia-usia kita sekarang pemuda ini cukup banyak gitu kesempatan kita untuk berinteraksi, untuk bisa lebih banyak mengembangkan jejaring sosial kita gitu. Jadi hubungan pertemanan dan untuk menjalin hubungan yang lebih intim juga menjadi salah satu permasalahan dan salah satu sumber stres yang dialami oleh pemuda. Nah, selain itu, ditemukan juga kalau hubungan dengan keluarga pun jadi salah satu hal yang bisa jadi sumber stres bagi pemuda. Nah, kenapa di studi literatur sebelumnya ini dibahas kalau misalnya mahasiswa, terutama mahasiswa yang rantau gitu ya, tinggal jauh dari keluarga, tinggal jauh dari rumahnya, itu juga bisa mengalami stres karena mungkin tinggalnya jauh dari orang tua, harus dituntut untuk hidup mandiri dan juga mungkin merasa kesepian gitu. Nah, selain dari hubungan pertemanan, sosial, finansial, dan akademik, ditemukan juga kalau pada usia remaja ini nih pemuda itu udah mulai merasa khawatir gitu akan masa depannya, baik terkait pendidikan ataupun prospek karir ke depannya. Nah, jadi kita selain dari permasalahan sehari-hari yang dialami, ternyata tentang masa depan pun udah menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan gitu bagi pemuda-pemuda ini. Nah, dari berbagai sumber stres ini tentunya ada berbagai tantangan gitu yang dialami oleh pemuda dalam menghadapi berbagai hal-hal yang bisa menjadi sumber stres ini. Nah, jadi kalau misalnya remaja atau pemuda nggak bisa untuk menghadapi sumber stresnya ini atau permasalahan kesehariannya dengan baik, tentunya akan beresiko untuk bisa lebih mungkin jadinya berujung bisa mengalami permasalahan lebih lanjut terkait mental ataupun fisiknya gitu. Nah, lalu apa aja sih tantangannya selain tadi dalam menghadapi sumber stres yang ada yang dialami oleh pemuda? Selain tantangan dalam menghadapi sumber stresnya nih, kan mungkin kita sebagai pemuda belum punya kapabilitas yang cukup gitu ya dalam misalnya kalau misalnya kita ngerasa stres, kadang mungkin kita ngerasa bingung kayak ini kita butuh langsung ke psikolog nggak sih atau apakah kita cukup ngomong aja sama teman kita tapi kadang kita juga ragu gitu. Kita harus curhat ke siapa atau apa sih yang harus kita lakukan kalau kita lagi ngerasa sedih atau kita lagi ngerasa bingung sama sesuatu. Bahkan mungkin nggak jarang kita akhirnya memendamnya sendiri gitu. Nah, selain itu ada juga tantangan berupa keterbatasan layanan psikologis secara profesional. Nah, di samping tadi mungkin ada keraguan gitu dari diri pemuda untuk mencari bantuan lebih lanjut, ada pula faktor eksternalnya nih, di mana apalagi terutama di Indonesia gitu, mungkin masih cukup terbatas dari segi layanan psikologis profesional yang bisa kita akses secara inklusif gitu. Karena mungkin teman-teman juga ngerasa gitu ya, mungkin kayak untuk layanan psikologis yang lebih profesional itu biayanya kadang cukup mahal atau mungkin nggak semua daerah punya akses secara langsung. Nah, ini juga jadi salah satu hambatan yang dialami oleh para pemuda. Nah, lalu gimana sih cara kita untuk membantu merangkul dan juga memberdayakan pemuda, nggak cuma untuk kita bisa membantu orang lain, tapi juga diri kita sendiri nih, karena kita kan di sini juga pemuda ya, dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada ini. Nah, bisa dilanjut. Nah, jadi di sini kita sebagai pemuda ternyata bisa loh untuk merangkul satu sama lain untuk bisa memberdayakan dan membantu teman-teman sesama pemuda dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Nah, Rohmi di sini hadir yang mana kami juga terdiri dari para pemuda-pemuda yang tadi udah diperkenalkan juga sama Mbak Shirley. Ada Kanui yang merupakan baru lulusan Fakultas Psikologi angkatan tahun lulusnya 2023 dan juga ada saya sendiri yang juga masih mahasiswa sama ada teman-teman relawan lainnya yang mana kita semua di sini juga pemuda gitu. Nah, di sini kita berusaha untuk bisa merangkul para pemuda-pemuda juga untuk dapat eh, bisa berdaya gitu dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu di sini yang kita bawakan dan tekankan di Rohmi itu adalah dari pemuda, oleh pemuda, dan untuk pemuda.
Nah, Rohmi sendiri punya cara kerja yang inklusif nih dan tadi melibatkan pemuda dalam berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Selain itu, kegiatan-kegiatan di Rohmi juga ditujukan untuk menjawab berbagai tantangan dan juga keresahan yang dialami para pemuda melalui berbagai kegiatan yang bakal nanti kami jelaskan lebih lanjut. Boleh dilanjut? Nah, terus apa aja sih kegiatan yang ada di Rohmi? Pertama, kami juga melakukan psikoedukasi. Psikoedukasinya ini bertujuan untuk membekali pemuda dengan pengetahuan terkait kesehatan mental maupun lebih yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari gitu, agar para pemuda ini bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bentuk psikoedukasi yang kami lakukan sebenarnya berbagai macam bentuknya dan melalui berbagai platform juga kami punya berbagai media sosial. Jadi kami melakukan psikoedukasi baik melalui infografis, melalui konten singkat di Reels IG atau TikTok, ada juga melalui podcast. Nah, yang akan kami bahas selanjutnya nanti bakal lebih berfokus kepada podcast. Selanjutnya ada pelatihan psychological first aid. Nah, pelatihan psychological first aid ini kami lakukan untuk mempersiapkan pemuda agar bisa lebih mengelola kesehatan mentalnya dan juga nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk bisa memberikan pertolongan pertama terhadap kondisi psikologis orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi selain untuk dirinya sendiri, harapannya dengan pelatihan PFA ini, teman-teman yang mendapatkan pelatihan bisa turut membantu untuk memberdayakan teman-teman di komunitasnya juga. Boleh dilanjut? Nah, terus apa sih hal spesifik gitu yang bisa dilakukan pemuda, terutama yang dilakukan di Rohmi ini? Yang pertama, nah tadi kan udah dibahas ya terkait psikoedukasi. Yang kita lakukan itu dengan memanfaatkan podcast untuk meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan pemuda. Lalu yang kedua yang nanti bakal dibahas sama Kanui itu terkait membangun komunitas aman dan nyaman melalui pelatihan psychological first aid secara daring bagi mahasiswa. Boleh dilanjut? Nah, terus kenapa kita memilih kedua metode tersebut? Nah, jadi kita memilih psikoedukasi sebagai upaya untuk meningkatkan literasi kesehatan mental. Nah, karena literasi kesehatan mental ini merupakan salah satu faktor protektif untuk menjaga kesehatan mental pada remaja. Nah, apa yang dimaksud literasi kesehatan mental di sini? Literasi kesehatan mental ini bukan cuma tentang pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan mental aja, tetapi juga merujuk kepada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan dalam mengelola kesehatan mental dan juga untuk meningkatkan upaya dalam mencari bantuan, baik bagi individu maupun komunitas. Nah, jadi di sini juga nggak merujuk ke psikoedukasi aja, tapi juga pentingnya PFA karena PFA itu kan tadi kami tujukan biar teman-teman yang mendapatkan pelatihan PFA ini bisa turut membantu gitu komunitas sekitarnya dalam bisa untuk merespon kondisi psikologis teman-teman di lingkungan sekitarnya juga. Nah, makanya di sini literasi kesehatan mental yang kami rujuk ini bukan cuma berguna bagi individu yang mampu melakukan mampu memahami tentang informasi kesehatan mental, tapi juga untuk membantu teman-temannya gitu. Nah, terus kenapa penting untuk meningkatkan literasi kesehatan mental ini? Karena nyatanya kondisi literasi kesehatan mental pemuda, khususnya remaja itu masih rendah atau sedang gitu tingkatannya. Makanya kita perlu untuk berupaya meningkatkan literasi kesehatan mental terutama pada remaja ini karena ini merupakan faktor protektif gitu untuk menjaga kesehatan mental. Lalu yang kedua, kami mengangkat psikoedukasi dan pelatihan psychological first aid juga karena kemudahan aksesibilitasnya. Jadi untuk kegiatan yang kami lakukan ini kami upayakan agar informasi yang disampaikan itu bisa menyasar pemuda dari berbagai daerah. Nah, misalnya nih dari podcast, informasi yang kami sampaikan tentu bisa diakses, bisa didengarkan oleh pemuda di mana saja dan kapan saja. Lalu untuk pelatihan PFA sendiri kami lakukannya secara daring dan itu terbuka untuk seluruh mahasiswa se-Indonesia, jadi siapa aja bisa mendaftar. Jadi mahasiswa dari berbagai daerah itu punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pelatihan ini dan juga bisa berkesempatan untuk mengimplementasikan ilmunya di komunitasnya masing-masing.
Boleh dilanjut. Nah, ini saya bakal bahas dulu tentang podcast untuk meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan pemuda. Nah, tujuan dari kegiatan podcast kita ini yaitu yang pertama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, terstruktur tentang suatu isu yang sering dihadapi remaja. Jadi yang topik yang kami angkat itu tentang eh, isu-isu keseharian yang dialami oleh remaja gitu. Jadi nggak cuma tentang fokusnya tentang gimana mengelola kesehatan mental aja, tapi juga gimana sih para pemuda ini bisa untuk menghadapi berbagai isu yang dialami dalam sehari-hari, misalnya tentang ujian, menghadapi ujian, misalnya menghadapi penolakan atau merencanakan karirnya gitu. Nah, yang kedua, untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tentang permasalahan yang ada dan membantu remaja dalam mengembangkan keterampilan dalam menghadapi tantangan kehidupannya. Jadi sama juga dengan poin pertama, bukan cuma untuk biar pemuda tahu tentang informasi mengenai kesehatan mental, tetapi juga punya keterampilan gitu, punya bekal ilmu gimana sih cara mereka menghadapi berbagai tantangan yang ada. Boleh dilanjut? Nah, terus kenapa kita memilih podcast sebagai sarana psikoedukasi? Mungkin mau tanya dulu, di sini teman-teman ada nggak yang suka dengerin podcast? Atau pernah deh, pernah Pernah? Oke, jadi di sini bisa dilihat, mungkin dari teman-teman di Zoom juga boleh kalau mau reaction siapa yang paling nggak pernah deh untuk dengerin podcast. Dan bisa dilihat juga tadi teman-teman juga cukup banyak yang angkat tangan pasti pada pernah gitu untuk dengerin podcast. Dan memang menurut survei dari Databox tahun 2021, 22% pendengar podcast di Indonesia itu emang usia remaja gitu. Jadi usia 15 sampai 19 tahun yang mana memang sesuai gitu sama target sasaran kita untuk bisa meningkatkan literasi kesehatan mental bagi remaja gitu. Nah, selain itu podcast ini juga di Indonesia terutama itu didominasinya memang oleh kalangan muda karena dinilai praktis, efektif dan bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Misalnya teman-teman kalau misalnya rumahnya jauh terus naik kereta mungkin bisa tuh dengerin podcast dulu karena tadi aku sendiri juga dengerin podcast pas ke sini gitu. Nah, jadi bisa bisa kapan aja didengerin bahkan kalau misalnya lagi jeda dari kelas ke kelas selanjutnya bisa tuh sambil dengerin podcast. Nah, boleh dilanjut? Terus gimana sih metode pelaksanaan kegiatan podcast kita ini? Jadi pertama kita nentuin topik dulu dan tema di mana topiknya ini kita lebih banyak untuk observasi gitu. Jadi di Rohmi sendiri itu ada tim podcast. Jadi biasanya kita ngadain rapat rutin bulanan gitu dan dari teman-teman relawan ini biasanya ngajuin ide gitu terkait kira-kira topik apa sih yang lagi rame gitu dihadapin atau dibicarain. Misalnya, kalau lagi minggu ujian, nah ada tuh yang ngasih ide, oh Kak, kayaknya kita bisa nih bahas tentang gimana sih cara kita belajar yang efektif gitu untuk menghadapi minggu-minggu ujian atau misalnya lagi masa-masa pengumuman UTBK gitu ya, ujian masuk buat perguruan tinggi. Gimana sih cara kita menghadapi hasil misalnya yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi kita lihat gitu observasi apa aja sih peristiwa yang lagi terjadi, apa aja yang kira-kira dibutuhin gitu oleh remaja. Nah, dari hasil observasi ini juga kita perkaya dengan studi literatur biar semakin komprehensif gitu dan kredibel bahasan yang kita bawakan. Selanjutnya, setelah kita nentuin topik dan tema, kita juga menentukan narasumber. Nah, narasumber ini kita tentukan pastinya yang sesuai gitu dengan topik yang kita bawa. Dan biasanya memang yang ahli gitu di bidangnya. Contohnya, misalnya tentang podcast literasi keuangan yang nanti akan dibahas lebih lanjut juga. Itu kami mengundang narasumber yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi memang yang ahli di bidangnya gitu buat mengedukasi lebih lanjut. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kami mengundang para mahasiswa nih. Jadi biar mereka pun bisa membagikan cerita pengalamannya tentang apa sih yang mereka alami gitu secara langsung.
Nah, selanjutnya ada drafting. Jadi setelah kita udah nentuin topik, tema, dan narasumber, kita buat daftar pertanyaannya bersama dengan narasumber langsung. Nah, biasanya sebenarnya kita buat dulu draft kasarnya gitu terkait pertanyaan-pertanyaan, lalu kita konfirmasi juga ke narasumbernya biar nanti saat pelaksanaan podcast juga bisa dicek lagi nih apakah sudah cukup informatif dan udah cukup menyeluruh gitu informasinya. Lalu setelah drafting kami melakukan latihan dan uji coba. Nah, uji coba atau latihan ini kami lakukan di bawah supervisi dosen-dosen yang ada di kelompok riset. Ada Mbak Shirley dan Mbak Fitri dan kakak-kakaknya. Jadi tetap selama eh, melakukan psikoedukasi ini dan berbagai kegiatan ini kami disupervisi oleh para dosen dan juga psikolog. Nah, selanjutnya kami melakukan recording. Nah, di sini kami membuat jadwal rekaman dan melakukan proses rekaman podcast bersama narasumbernya secara langsung. Jadi biasanya memang langsung kita rekamannya di ruangan. Kemudian kami juga melakukan editing, rekaman podcast dan finalisasi. Lalu ada desain publikasi untuk membuat desain dan posternya. Setelah itu publikasi di platform podcast. Nah, publikasi yang kami lakukan ini biasanya kami mengupload untuk rekamannya itu di Spotify, tapi kami juga melakukan promosi di akun Instagram kami. Boleh dilanjut? Nah, ini ada beberapa topik podcast yang mau saya jelaskan lebih lanjut. Sebenarnya bukan hanya ini aja, tapi mungkin nggak cukup kalau kita jelaskan semuanya di pertemuan hari ini. Jadi cuma 3 ini aja, ada literasi keuangan, anti kekerasan, dan karir. Boleh dilanjut? Nah, untuk podcast literasi keuangan, kenapa sih kita ngebawain topik literasi keuangan ini? Nah, jadi balik lagi nih ke kondisi pemuda, terutama remaja, yang dimana mereka udah mulai punya tanggung jawab sendiri dalam mengelola keuangannya. Dan juga mungkin di sini teman-teman juga ngerasa gitu, kalau seiring kita udah mulai misalnya jadi mahasiswa atau mungkin udah remaja gitu, makin banyak kebutuhan atau keinginan yang banyak gitu. Dan tapi di sisi lain sumber daya yang kita miliki terbatas, apalagi kalau pemuda remaja gitu usia sekolah kan masih kebanyakan memang bergantung sama pendapatan orang tua gitu. Nah, tapi keinginannya banyak nih. Nah, itu kan jadi dilema ya kadang terbatas untuk pendapatan tapi punya banyak keinginan apalagi mungkin ngelihat temennya atau gaya hidup lingkungan pergaulannya gitu. Nah, ini juga berkaitan sama fenomena selanjutnya yaitu gaya hidup hedon, di mana ini juga jadi salah satu yang memang nggak dipungkiri terjadi gitu di lingkungan pertemanan, di teman-teman sebaya, apalagi bisa terpengaruh gitu sama lingkungan pertemanannya. Dan selain fenomena gaya hidup hedon, kadang solusi yang dilakukan oleh teman-teman pemuda remaja gitu dalam mengakali misalnya mereka punya banyak keinginan, punya banyak kebutuhan tapi sumber dayanya terbatas itu berujung dengan melakukan pinjaman online. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah cukup sering dengar kasus-kasus pinjaman online yang mana sebenarnya ini juga mengkhawatirkan gitu karena juga memengaruhi remaja bahkan bukan cuma orang yang udah bekerja tapi remaja yang nggak punya pendapatan pun terjerat pinjol ini. Nah, hal ini tentunya bisa memicu stres gitu. Jadi apalagi kalau bagi remaja pemuda gitu ya yang belum punya pendapatan masih bergantung sama orang tua dan akhirnya misal terjerat pinjol nggak tahu gitu harus gimana. Nah, makanya kami membawakan topik literasi keuangan ini. Jadi di sini dibahas gimana caranya kita menerapkan hidup hemat, terus ada juga berbagai topik lainnya. Nah, ini ada beberapa testimoni, ada dari moderator dan dari pendengar. Kalau dari moderator sendiri merasa kalau eh, podcast ini juga bermanfaat gitu bagi dirinya karena dari diskusi yang dilakukan dengan narasumber secara langsung itu dia mendapatkan tips-tips yang memang bisa dipraktikkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi moderator kami juga relawan yang merupakan mahasiswa dan masih bergantung pendapatannya sama orang tua gitu. Nah, selain itu kami juga menanyakan testimoni nih dari salah satu pendengar dari podcast kami yaitu
ada salah satu siswa SMP yang merasa kalau dia sangat terbantu dengan podcast ini dan dia pun setuju dengan fenomena overbuying ini. Jadi bahkan anak SMP pun sudah merasakan gitu adanya fenomena overbuying gitu. Nah, boleh dilanjut. Nah, ini ada beberapa series podcast literasi keuangan lainnya. Jadi tadi ada cara hidup hemat, ada juga kita bahas khusus terkait pinjol, sama ada juga mengelola keuangan. Jadi bisa dicek nanti di Spotify kita. Oke, boleh lanjut. Nah, ini tentang kekerasan seksual selanjutnya. Nah, kenapa sih kita ngebawain topik ini, apalagi buat remaja gitu ya? Nah, jadi balik lagi nih ke perkembangan dan juga perubahan yang dialami oleh pemuda, terutama remaja gitu. Semakin luas nih lingkungan sosialnya dan interaksi mereka dengan teman sebaya pun juga semakin meningkat. Nah, jadi dengan meluasnya dan meningkatnya interaksi dengan teman sebaya, jadi perlu tahu juga nih apa sih kira-kira batasan-batasan yang perlu mereka ketahui, perlu mereka cermati gitu dan biar nantinya nggak menjurus menjadi korban kekerasan seksual gitu misalnya. Nah, terus selain itu ada juga dari penelitian oleh United Nations Population Fund dan Komnas Perempuan itu menghasilkan kalau 91,6% anak muda di Indonesia itu ternyata pernah mengalami, melihat atau mendengar secara langsung setidaknya satu jenis kekerasan seksual. Jadi sebenarnya kekerasan seksual itu kan bisa menyasar siapa aja ya, tidak terkecuali bagi remaja. Maka dari itu penting nih untuk kita membekali remaja dalam mengetahui informasi tentang kekerasan seksual ini. Nah, ini merupakan ada juga testimoni dari ada moderator, ada narasumber. Nah, dari moderatornya sendiri, ini juga salah satu relawan di Rohmi yang merasa kalau sesinya sangat informatif gitu, karena bisa mendengarkan pengalaman dari narasumbernya dalam menangani berbagai kasus kekerasan seksual dan membuka perspektif baru juga. Nah, kebetulan narasumbernya juga memang yang ahli di bidangnya, yaitu ada Mbak Bay, yang merupakan Ketua Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi memang udah berpengalaman gitu dalam menangani isu kekerasan seksual ini. Nah, dari Mbak Bay sendiri juga mengatakan kalau edukasi terkait kekerasan seksual untuk remaja ini penting dilakukan agar remaja bisa mengenal dan memahami tubuhnya serta bisa melindungi diri. Nah, jadi di podcast ini juga dibahas berbagai macam bentuk kekerasan seksual di mana info ini tuh penting biar bisa menjadi pegangan bagi para remaja terutama untuk turut mencegah terjadinya kekerasan seksual. Walaupun memang kekerasan seksual tidak memandang umur, tidak memandang gender, usia gitu ya, tapi setidaknya dengan kita membekali remaja agar bisa mengetahui info ini, mereka juga bisa lebih sadar gitu dengan lingkungannya, dengan batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya juga gitu. Boleh dilanjut? Nah, ini tentang topik selanjutnya yaitu perencanaan karir. Nah, kenapa kita membawakan topik perencanaan karir ini? Yang pertama, di era digital ini, di mana mungkin udah banyak ya perkembangan terkait misalnya opsi-opsi pekerjaan baru yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Apalagi mungkin ini cukup relate sama mahasiswa yang baru masuk magang atau mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus maupun yang baru lulus gitu. Karena kalau dari saya sendiri juga dan teman-teman saya juga ada beberapa yang memang merasa baru tahu oh ternyata ada pekerjaan ini loh, oh ternyata lulusan psikologi nih misalnya bisa bekerja di bidang ini loh dan ada beberapa nama profesi yang memang baru kami ketahui gitu pas udah mulai terjun di dunia kerja ini gitu. Nah, jadi semakin luasnya pilihan karir yang bisa dipilih ini jadi salah satu hal kenapa penting untuk membawa perencanaan karir ini. Nah, tapi menariknya di sisi lain banyak anak muda di Indonesia sekarang yang menganggur. Mungkin teman-teman pernah lihat beritanya, misalnya kelompok usia Gen Z sekarang banyak yang menganggur gitu. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Sebenarnya ada banyak faktornya, tapi
mungkin nggak kita bahas lebih lanjut di sesi kali ini karena sebenarnya untuk topik perencanaan karir ini tujuan kita adalah untuk mempersiapkan atau membekalkan para pemuda agar mereka bisa semakin yakin gitu dalam merencanakan karir ke depannya. Jadi terlepas dari berbagai tantangan yang ada, terlepas dari tantangan zaman maupun mungkin lapangan pekerjaan gitu, paling tidak mereka udah tahu gitu gimana sih cara mereka bisa mempersiapkan karir yang mereka inginkan. Nah, ini ada beberapa eh, ada testimoni dari moderator dan nanti ada juga dari narasumber dan juga pendengar. Dari moderator sendiri, ini juga salah satu relawan kami yang merupakan mahasiswa, sekarang lagi MSIB juga, merasa kalau podcast ini tuh bermanfaat buat dirinya pribadi maupun bagi sasaran pendengarnya. Karena beliau merasa kalau untuk mengenali diri sendiri tuh wajib loh. Karena biar nggak salah arah ke depannya. Jadi biar nggak sekadar ikut-ikutan aja, nggak sekadar disuruh orang tua aja, kita juga penting untuk mengenali diri sendiri dalam melakukan perencanaan karir ini. Boleh dilanjut? Nah, ini ada juga dari narasumber. Nah, narasumber yang kami hadirkan ini Kak Syasa namanya yang merupakan HR di Scooters. Beliau mengatakan kalau aku berharap nih bisa ngasih wawasan yang bermanfaat bagi remaja, bisa bantu remaja untuk mengenali diri dan memahami berbagai pilihan karir yang tersedia dan juga merencanakan langkah-langkahnya. Nah, dengan kita ngasih panduan karir yang tepat, kita tuh nggak cuma membantu para remaja dalam mencapai cita-cita, tapi juga bisa ngasih rasa percaya diri dan ketenangan dalam menghadapi masa depan. Nah, ini salah satu relevansinya juga dalam menjaga kesehatan mental ya. Jadi walaupun tadi podcast-podcast kita mungkin nggak langsung tentang gimana sih cara kita menjaga kesehatan mental, gimana cara kita mengelola kesehatan mental, tapi yang kita bawakan ya memang topik-topik yang relevan gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan mental remaja gitu. Nah, selanjutnya ada juga nih dari salah satu pendengar kita yang merupakan siswa SMP juga yang mengatakan kalau podcastnya mudah dipahami. Bahkan bagi dia yang duduk di bangku SMP itu bisa paham dengan baik topik yang lagi dibahas. Cara penyampaiannya pun juga baik gitu dan bisa ada contoh kehidupan sehari-hari yang bisa dia kaitkan gitu dengan pengalaman dia. Nah, tipsnya juga cukup membantu karena mudah dilakukan dan dijelaskan dengan baik. Jadi di podcast ini kami juga membahas tips-tips melalui bahasa yang memang bisa dipahami gitu sama target sasaran audiens kita. Boleh dilanjut? Nah, ini selain bentuk rekaman atau publikasi podcast di Spotify, kami juga ada HKI atau hak cipta untuk beberapa karya rekaman podcast kami. Jadi di sini ada yang untuk perencanaan karir dan juga untuk yang terkait kekerasan seksual. Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan pelaksanaan podcast kami. Jadi memang selain 3 topik tadi, kami udah cukup banyak melakukan beberapa rekaman terkait podcast lainnya dan ini ada beberapa dokumentasi dari proses rekaman dan juga persiapan bersama tim. Nah, dari kegiatan podcast ini, kami juga merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, ada banyak isu dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata berdampak bagi kesehatan mental bagi remaja. Nah, jadi seperti yang udah saya bilang sebelumnya, mungkin memang hal yang kita bahas di podcast ini tuh nggak secara langsung tentang gimana sih kita cara mengelola kesehatan mental, gimana cara meningkatkan kesehatan mental, tapi kita bahasnya dari segi isu-isu yang memang relevan, yang memang sedang dihadapi oleh para remaja di kehidupan sehariannya, yang mungkin dapat menjadi tantangan gitu bagi diri mereka. Nah, isu-isu tersebut tentunya bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja gitu. Makanya kita berusaha untuk membekali mereka gimana sih cara menghadapi berbagai tantangan tersebut biar nantinya juga bisa membantu dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Yang kedua, dari kegiatan podcast ini kami pun juga belajar nih cara menyampaikan psikoedukasi yang sesuai bagi remaja. Misalnya ya tadi terkait topik kekerasan seksual, mungkin kan itu hal yang cukup berat, apalagi bagi remaja gitu. Nah,
di sini kita belajar gimana sih cara menyampaikan berbagai topik itu agar bisa sesuai gitu dengan audiens yang kami tuju. Nah, dari podcast ini kami juga belajar gimana cara mengomunikasikan psikoedukasi yang memang bisa sampai gitu dengan ke pendengarnya dengan baik, tapi tetap informatif dan juga kredibel gitu. Nah, yang ketiga, kami juga belajar untuk bisa dapat informasi seputar isu yang memang relevan dengan kehidupan sehari-hari dari para ahli melalui penyampaian yang mudah dipahami. Nah, jadi ini tambahan dari poin kedua yang memang walaupun topiknya tentang isu sehari-hari, tapi kami berusaha untuk menghadirkan narasumber yang memang ahli gitu di bidangnya. Dan kami juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mungkin nggak cuma para ahli, tapi memang dari narasumber yang mengalami isu-isunya secara langsung. Contohnya ada salah satu contoh podcast itu terkait menghadapi penolakan, itu narasumbernya Kanui. Nah, jadi memang secara langsung kami hadirkan narasumber yang emang berkaitan sama isu tersebut. Jadi nggak harus para ahli, tapi paling nggak bisa sharing gitu terkait pengalamannya. Nah, selanjutnya kami juga belajar kalau dari kegiatan yang kami lakukan ini ternyata perlu upaya lebih gitu untuk meningkatkan upaya promosi agar bisa menjangkau lebih banyak audiens. Nah, jadi memang perlu upaya lebih lanjut gitu biar gimana sih para remaja pemuda ini mau gitu untuk bisa menyebarkan juga hasil-hasil podcastnya atau mungkin bisa terinformasi tentang podcast ini. Mungkin banyak yang ternyata butuh tapi belum menemukan podcast-podcast kami gitu. Jadi perlu ada upaya lebih lanjut lagi untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, selanjutnya kami juga merefleksikan kalau memang perlu lebih kreatif nih, perlu dibutuhkan kreativitas dalam mengemas bentuk psikoedukasi melalui podcast agar bisa menarik minat remaja. Apalagi misalnya kalau podcastnya kepanjangan mungkin akan jadi bosan atau kalau bahasannya terlalu berat, cara gaya bahasanya terlalu berat mungkin bakal nggak sesuai gitu sama remaja. Makanya memang butuh kreativitas lebih lanjut untuk bisa mengemas psikoedukasi ini dalam bentuk podcast. Eh, Mungkin kalau dari podcast sekian, selanjutnya bakal disampaikan oleh Kanwi. Oke, terima kasih Kena. Tadi udah menjelaskan ya tentang salah satu kegiatan kita yaitu podcast. Semoga teman-teman di sini kalau ada yang belum mendengarkan podcast kita juga jadi tertarik buat dengerin gitu. Nah, selanjutnya kegiatan kedua yang kami lakukan juga adalah psychological first aid. Jadi ini salah satu kegiatan yang tujuannya juga untuk menjawab tadi tantangan dan keresahan yang dialami oleh pemuda gitu. Jadi di sini kami ingin membangun komunitas aman dan nyaman melalui pelatihan psychological first aid secara daring bagi mahasiswa. Nah, tapi sebelumnya, kira-kira kenapa sih harus pelatihan PFA? Nah, boleh mungkin dilanjut. Nah, teman-teman di sini kira-kira pernah nggak sih jadi teman curhat gitu? Atau ada temennya yang datang untuk curhat ke kalian? Oke, Nabil pernah ya? Oke, kayak baik yang pernah ya. Nah ya ini apalagi di mahasiswa psikologi gitu ya. Kayak banyak nih yang bilang, iya aku tuh jadi tempat curhat temen aku, kayak gitu. Tapi kadang tuh ketika kita jadi tempat curhat, muncul juga nih keresahan-keresahan. Contohnya, tadi tuh temen aku curhat, tadi tuh temen aku datang-datang tiba-tiba nangis. Terus aku bingung responnya gimana gitu. Tadi kira-kira respon aku udah tepat belum ya? Gitu. Atau kan tadi Kena bilang ya masalah di remaja atau pemuda tuh banyak dari akademis, kemudian apa misalnya percintaan dan lainnya gitu. Misalnya hari ini teman kalian curhat soal percintaan dia gitu. Besoknya curhat soal masalah keluarganya. Terus besoknya lagi curhat karena ujiannya nggak lulus. Kayaknya banyak gitu ya. Dan itu bikin kadang tuh kita mempertanyakan nih, sebenarnya bantuan yang aku kasih tuh benar-benar bantu nggak ya? Gitu. Nah, dari keresahan-keresahan ini, boleh mungkin di next dulu, terlihat bahwa sebenarnya pemuda itu punya nih kemampuan, kemauan gitu ya, untuk menolong orang-orang terdekatnya gitu, termasuk tadi temennya, mungkin keluarganya gitu. Nah, tapi seringkali
pemuda atau kita gitu ya, aku juga kadang merasakan gitu ya sebagai pemuda, seringkali merasa kurang yakin nih sebenarnya kemampuan yang aku miliki saat ini sudah cukup belum ya untuk membantu gitu. Nah, makanya dari sini kami memikirkan, oke, kayaknya salah satu cara yang tepat untuk membantu pemuda-pemuda seperti ini adalah dengan memberikan mereka pelatihan psychological first aid. Oke, nah ini untuk tujuan kegiatannya. Jadi yang pertama itu kami ingin membuat gitu ya modul pelatihan PFA secara daring yang bisa jangkauannya itu lebih luas. Jadi sekedar info aja, di sini Rohmi itu cukup sering mengadakan pelatihan PFA, tapi sifatnya offline. Jadi langsung dan biasanya tuh ditujukan untuk mahasiswa psikolo UI, psiko UI. Nah makanya tapi di sini tuh kita pengen ada yang beda nih. Kita pengen menjangkau mahasiswa yang lebih luas. Makanya kami merencanakan pelatihannya yang dilakukan secara daring aja gitu. Kemudian selain itu juga kami ingin terbentuk komunitas mahasiswa yang diharapkan bisa memberikan bantuan PFA, kemudian meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kalau ada orang-orang di sekitarnya yang mengalami masa sulit, itu mereka jadi bisa lebih membantu. Gitu. Boleh di next? Oke, ini gambaran tentang pelatihannya. Jadi karena daring, medianya kami menggunakan Zoom. Kemudian juga ini kan pelatihan ya, jadi bukan seminar satu arah doang gitu. Jadi kami juga menggunakan Google Classroom eh, nantinya tuh ada diskusi dengan kelompok. Kemudian kami juga memberikan mereka tugas-tugas yang itu di informasinya bisa diakses di Google Classroom. Untuk pertemuannya kurang lebih terdiri dari 10 pertemuan dengan 2 pertemuan tiap minggunya dan durasinya 2 jam. Ini sedikit dokumentasi kegiatannya. Boleh dilanjut? Oke, tadi kan udah bilang ya kalau misalnya ini kita pengen menyasar mahasiswa yang lebih luas gitu. Jadi kemarin kami membukanya untuk mahasiswa aktif di Indonesia gitu. Jadi bisa di mana aja. Terus kemarin tuh sebenarnya karena dibukanya untuk mahasiswa yang luas gitu ya. Alhamdulillahnya kemarin tuh sempat nyampe 94 ya, dan kalau nggak salah ada 94 peserta yang daftar. Tapi dari situ kita perlu melakukan seleksi nih, karena nggak bisa kan kalau pelatihan mahasiswanya yang ikut banyak banget gitu. Makanya kami melakukan seleksi dan akhirnya memperoleh 25 mahasiswa aktif, baik dari vokasi maupun sarjana. Dan di sini juga daerahnya cukup beragam ya, nggak cuma Jabodetabek gitu, dan universitasnya juga cukup beragam. Boleh? Next. Oke. Nah, ini untuk tahapan alur pelaksanaannya itu cukup panjang ya. Jadi kami mulai dari tahap persiapan di bulan Juli sampai September. Kemudian ada pelatihannya sendiri itu di 13 September sampai 11 Oktober gitu. Nah, selanjutnya setelah mereka menerima informasi melalui pelatihan, itu kami juga mengharapkan mereka bisa nih menerapkan apa yang sudah mereka pelajari ke orang-orang di sekitarnya. Makanya di sini ada rencana tindak lanjut. Dan kalau di sini dilihat kan durasinya sebulan gitu, cukup lama. Jadi kami memberikan waktu 1 bulan bagi mereka untuk menerapkan rencana mereka apa nih gitu, untuk diterapkan ke orang-orang sekitarnya. Dan yang terakhir ada evaluasi kegiatan di November-Desember. Oke, ini tahap pertama yaitu persiapan. Nah, yang pasti pertama persiapan tuh kita bentuk tim pelaksana dulu ya. Ada dari tim modul, kemudian ada fasilitator, salah satunya Kena di sini. Kemudian juga ada Kovas, salah satunya Wikan, gitu. Nah, tim pelaksana ini merupakan relawan dari Rohmi. Jadi, tim pelaksana ini adalah orang-orang yang sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan psychological first aid juga, gitu. Kemudian udah ada timnya, selanjutnya kami membuat modul. Memang sebelumnya kan kami sudah memiliki modul PFA ya, karena sebelumnya sudah melaksanakan. Tapi karena ini pelaksanaannya daring, jadi banyak nih yang perlu dirombak gitu. Mulai dari mungkin medianya tadi, kemudian gimana sih cara memastikan bahwa diskusi kelompok besar ataupun kecil, kemudian tugas-tugasnya itu bisa tersampaikan dengan efektif gitu.
gitu. Walaupun dilaksanakan daring. Makanya di sini juga kami siapkan nih platformnya mau pakai apa aja. Kemarin tuh kita juga pakai Menti, Jamboard, sebagainya. Jadi menyesuaikan supaya walaupun daring, pesan yang disampaikan tuh bisa menyeluruh gitu, bisa sesuai gitu. Kemudian juga di tahap persiapan ada pendaftaran dan seleksi peserta. Jadi tadi ya, sebenarnya yang daftar banyak, tapi kami seleksi menjadi 25 peserta. Sebenarnya ini seleksinya cuma berdasarkan ini sih, kami ingin memastikan bahwa peserta ini bisa nih berkomitmen selama rangkaian kegiatan PFA-nya gitu. Kemudian yang terakhir adalah training for trainers. Jadi tadi walaupun tim pelaksana itu juga sebelumnya udah pernah melakukan PFA, tapi mereka juga tetap perlu lagi nih latihan dulu sebelum mereka bisa menjadi FAS ataupun COFAS. Supaya tadi ya bisa belajar menyampaikan materi yang sesuai gimana, terus juga gimana cara yang baik untuk memimpin atau membimbing diskusi gitu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ini untuk pelatihan PFA-nya sendiri. Ini ada beberapa dokumentasi ya. Jadi kalau ini menunjukkan kalau misalnya di sini bukan bentuknya seminar yang satu arah, tapi kita berusaha supaya kegiatannya itu cukup interaktif, cukup menarik gitu. Makanya ada sesi-sesi diskusi kelompok besar. Kemudian juga mereka ada sesi diskusi kelompok di breakout room juga. Kemudian ini yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan itu ada contoh-contoh tugas yang mereka lakukan. Jadi kalau mungkin perbedaannya sama offline, itu kan kalau offline tuh waktunya mungkin agak terbatas ya, karena oke, teman-teman tuh harus mengerjakan tugas di saat itu juga gitu. Nah, tapi kalau daring ini beberapa kali itu kita ngasih mereka tugas. Jadi mereka kerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan untuk dipresentasikan. Nah, jadi hasilnya kalau dilihat bisa cukup lebih kreatif gitu dari pesertanya. Ini ada salah satu contoh tugas individual, kemudian ini juga ada yang tugas kelompok gitu. Boleh mungkin di next. Oke, jadi tadi setelah menerima materi, kemudian mereka juga kan di awal katanya suka bingung ya gimana cara merespon teman yang curhat dan sebagainya. Mereka juga di pelatihannya eh, mencobakan gitu apa ada sesi prakteknya untuk mendengarkan teman curhat kayak gitu. Nah, kemudian kami juga mengharapkan selain mereka bisa mengenali diri sendiri gitu, memahami gimana cara mengelola stres dan sebagainya, kami berharap juga mereka bisa menerapkan gitu PFA atau ilmu-ilmu di PFA ke orang-orang di sekitarnya gitu. Bisa individual maupun kelompok. Makanya di sini mereka diminta untuk merancang rencana tindak lanjut gitu yang ditujukan untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk sebenarnya karena tadi mereka masalahnya itu kebanyakan karena jadi tempat curhat teman, jadi sebagian besar tuh juga memberikan RTL atau rencana tindak lanjutnya itu ke teman. Jadi kayak ke teman di kuliah atau teman sekitarnya atau keluarga, anggota keluarga gitu. Tapi di sini ada contoh salah satu peserta yang memberikan RTL-nya tuh ke ini apa ya? Murid ajarnya gitu di SD Nurul Jihad ini. Jadi namanya itu My Feelings and Empathy. Jadi dia tuh ingin mengajarkan anak-anak SD ini macam-macam emosi, mengenalkan emosi, kemudian mengajarkan untuk berempati gitu. Nah, ini ada dia bikin emotion card. Jadi nanti ditanya, kalau mama marah, aku merasa apa gitu. Ntar dia jawab. Ini ada dokumentasi kegiatannya. Terus juga oh ya, berhubung berhubung jadi dia ternyata ngajarnya ngajar bahasa Arab di SD ini. Jadi dia juga ngajarin emosi-emosi itu dalam bahasa Arab gitu. Jadi itu cukup menarik ya. Jadi dia bisa nih menerapkan PFA-nya tapi tetap disesuaikan juga gitu sama siswanya gitu. Nah, ini adalah beberapa ini dia juga minta kesan pesan dari siswanya. Jadi kayaknya cukup niat ya yang ini. Oke gitu. Oke, nah dari sini jadi kelihatan, oke ternyata teman-teman juga teman-teman peserta gitu ya, itu cukup bisa nih menerapkan PFA di baik untuk dirinya dan juga lingkungan sekitarnya. Boleh di next. Nah makanya tadi setelah sudah berjalan gitu ya pelatihannya, selanjutnya
kami juga mengevaluasi. Nah, yang pertama kami tanya dulu nih ke pesertanya gimana sih feedback mereka setelah mengikuti pelatihan gitu. Sini juga ada yang bilang, oke, tiap pertemuannya selalu ada games jadi seru gitu. Eh, Tadi kan pelatihannya tuh 2 hari ya per minggu. Nah kebetulan salah satu harinya tuh di hari kerja atau hari kuliah gitu. Jadi malam-malam jam 7 sampai 9 malam. Jadi kebayangkan ya mungkin ada yang benar-benar baru selesai kuliah nih. Masih kalut, masih capek. Makanya mungkin dari teman Faskofas juga baru selesai kuliah. Jadi supaya terbangun semangatnya untuk belajar lagi, kita adain games dulu gitu. Oke, terus ini juga ada yang bilang, oke ternyata menjalankan RTL-nya cukup enjoy, alhamdulillah. Karena memang sebelum mereka dilepas untuk melakukan RTL tuh kita sempat ada sesi presentasi rencana dulu ya Ken ya. Iya, jadi di sesi itu mereka diminta mempresentasikan rencana mereka apa. Kemudian dari Faskofas akan memberikan feedback kira-kira rencananya udah cukup realistis kah? Bisakah dijalankan? Apalagi yang perlu dikembangkan dan sebagainya. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, nah tadi kalau Kena juga ada output, kalau di kita juga kurang lebih sama. Outputnya salah satunya adalah HKI. Dan selain itu kami juga buat produk berita populer yang bisa teman-teman cek di Kompasian. Oke, boleh di next. Nah, selain itu kami juga melakukan evaluasi internal gitu ya setelah menjalankan PFA-nya. Dari kegiatan RTL dan PFA itu di sini teman-teman peserta itu cukup bisa nih mengaplikasikan kemampuan PFA-nya untuk orang-orang ataupun komunitas di sekitarnya. Karena tadi udah ada yang bisa nih mengaplikasikan ke teman, ke keluarga, atau ke komunitas siswa yang diajar gitu. Kemudian selain itu, di awal dan akhir pertemuan PFA itu sebenarnya kita juga memberikan mereka form pretest post-test gitu, yang kuis singkat gitu tentang mitos dan fakta psychological first aid. Jadi di sini kita ingin mengecek apakah pemahaman mereka tentang PFA itu sudah membaik atau sudah meningkat gitu ya setelah mengikuti pelatihannya. Dan alhamdulillahnya sekitar 69% mahasiswa menunjukkan kenaikan skor gitu. Dan yang terakhir kami juga melakukan evaluasi internal dari FAS dan KOFAS itu menurut kami oke pelatihan daring ini ternyata bisa menjangkau cukup banyak peserta ya. Dan tadi kan kita pengennya nggak cuma anak Psiko UI doang, tapi ternyata tadi bisa cukup beragam baik dari daerah maupun asal univnya gitu. Dan juga salah satu evaluasinya adalah sepertinya kalau selanjutnya ingin diadakan, kami perlu lebih menekankan lagi nih soal komitmen peserta. Karena walaupun di awal sudah ditanyakan gitu soal komitmennya, mungkin masih ada yang pada pelaksanaannya tuh ada yang ya naik turun gitu kehadirannya dan sebagainya. Di next. Nah ini kalau dari keseluruhan kegiatannya, yang dapat kami refleksikan adalah oke, ternyata komitmen itu nggak cuma dari peserta doang loh. Karena dari tim pelaksana juga nih perlu komitmen untuk melakukan pelatihan. Karena tadi kalau yang teman-teman lihat alurnya tuh panjang dari bulan Juli sampai Desember gitu. Terus ada dari persiapan juga banyak yang disiapin. Terus juga tadi bahkan Faskofas perlu latihan dan ya latihannya tuh nggak sekali 2 kali ya waktu itu kan kita ada 2 tahap. Jadi cukup panjang gitu dan itu butuh komitmen supaya emang pelaksananya benar-benar memberikan kebermanfaatan yang kita harapkan. Kemudian tadi ya karena kami juga sudah memberikan komitmen gitu ya, mungkin ada kalanya nih merasa sedih karena melihat peserta yang mungkin semangatnya sempat menurun gitu. Itu salah satu yang dirasakan juga oleh Kopas kita. Oke, terus juga kendala pelaksanaan secara online. Jadi walaupun sudah mungkin diminimalisir gitu ya dari kitanya, tapi pada akhirnya kita nggak tahu nih sebenarnya peserta apakah dalam lingkungan yang kondusif untuk menerima pelatihan atau tidak. Jadi beberapa kali mungkin ada kendala-kendala kecil gitu ya. Oke, kemudian tapi selain itu yang kami rasakan juga setelah pelatihan, oke ternyata perlu emang kita tuh perlu lebih kreatif gitu untuk memanfaatkan semua platform yang ada untuk bisa menyusun rangkaian pelatihan daring. Karena kan kalau mungkin sebelumnya tuh kita udah sering mengadakan online gitu ya, kemudian harus diubah ke daring, gimana nih caranya supaya pas
Kalau offline tuh ada yang mereka suruh gambar-gambar gitu di lantai, nggak di lantai sih, di kertas gitu ya, terus ngegambar. Nah kalau ini, duh, mereka gambarnya di mana ya gitu kan. Jadi oke, jadi harus lebih kreatif nih dalam memanfaatkan apa nih platform yang bisa kita gunakan gitu. Kemudian juga eh, cukup senang gitu ya melihat diskusi teman-teman yang asalnya tuh beda gitu, daerahnya beda, universitasnya beda, jadi mungkin ada perspektif-perspektif baru gitu. Kemudian juga Weekend senang nih ada karena katanya kelompok dia cukup aktif diskusinya dari awal sampai akhir, dan kelompok dia katanya anggotanya tetap full ya. Oke, jadi cukup senang juga melihat keaktifan dalam diskusi. Dan yang terakhir, senang juga nih melihat kreativitas dari peserta. Karena tadi kalau yang kita lihat, oke, bahkan dari tugas individual, kemudian diskusi kelompok itu bisa beragam dan keluar nih kreativitasnya gitu. Itu sih kalau dari pelatihan. Oke, boleh di next. Nah, tadi kami sudah menjelaskan ya dari Kena, menjelaskan kenapa ini harus dilakukan gitu. Kemudian juga menjelaskan dari kegiatan podcast, kemudian barusan saya jelaskan juga soal pelatihan. Jadi inti dari pertemuan kita kali ini adalah ingin menekankan bahwa sebenarnya hal-hal tadi, kegiatan-kegiatan tadi itu yang ditujukan untuk menjawab tantangan pemuda, itu tuh bisa juga loh dilakukan oleh kita sesama pemuda gitu. Jadi yang tadi Kena juga udah sempat bilang, dari pemuda, oleh pemuda, dan untuk pemuda gitu. Karena upaya dalam mengatasi sumber stres itu bisa dilakukan oleh sesama kita gitu, untuk bisa saling menguatkan, memberi ruang aman baik bagi diri kita nih maupun orang di sekitar. Kemudian juga edukasi tentang isu kesehatan mental tuh penting ya, untuk memberikan informasi yang tepat. Nah, gimana cara memastikan kita memberikan informasi yang tepat? Nah, bisa dilihat di poin selanjutnya, upaya yang dilakukan tuh harus memperhatikan kapasitas kita sebagai pemuda. Kita kan masih pemuda nih ya, jadi mungkin ada hal-hal yang belum bisa gitu ya, kemampuan-kemampuan yang belum kita miliki gitu. Makanya semua juga harus mengingat kapasitasnya. Kayak tadi contohnya Kena bilang, kalau di podcast nih, walaupun moderatornya dari kita, tapi narasumbernya gitu, yang memberikan informasi itu adalah para ahli di bidangnya, ataupun orang dengan pengalaman gitu, live experience gitu kan. Kemudian juga untuk pelatihan PFA, dari tim pelaksana juga walaupun sebelumnya udah melakukan pelatihan, kita juga tetap harus latihan lagi untuk jadi pelatih Faskofas. Dan selain itu pelatihan juga tetap di bawah bimbingan mbak-mbak psikolog dan juga dosen di Fakultas Psikologi UI, yaitu Mbak, Mbak Shelly dan Mbak Fitri gitu. Jadi itu. Oke, nah kurang lebihnya dari kita itu, ini referensi yang kami gunakan. Oke, terima kasih. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut atau kepo tentang Rohmi, bisa hubungi eh, sosial media berikut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana? Eh, 1 jam sudah berlalu nggak berasa ya? Berasa banget gitu. Baik, jadi terima kasih untuk Kena sama Nurul Nui yang sudah mempresentasikan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat dari kelompok riset kesehatan mental komunitas. Sekarang saya akan membuka kesempatan untuk sesi tanya jawab boleh, komentar boleh. Misalnya untuk teman-teman yang ada di ruangan 010 ini, silahkan langsung bicara aja, angkat tangan gitu ya. Nanti untuk teman-teman yang ada di rumah masing-masing atau di tempat kegiatan masing-masing secara online, silahkan boleh raise hand. Nanti kita akan beri kesempatan untuk dibuka audionya. Atau kalau misalnya masih malu nih, silahkan menuliskan pertanyaan ataupun komentarnya di kolom chat. Nanti kita akan lihat, kita akan bacakan dan dijawab sebisa-bisanya. Oke, ya terima kasih. Silakan ada yang mau bertanya atau berkomentar? Oke, di online mungkin gak ada yang raise hand ya? Nih, Nui sama Kena lagi deg-degan nih. Siapa nih yang nanya? Oke, silakan. Ada di ruangan. Mungkin boleh disebutkan dulu namanya ya dan apa pertanyaannya atau komentarnya. Silakan. Oke, terima kasih dari teman-teman dari Rockme. Pertanyaan saya adalah, oh ya, nama saya Abdul Rosid Nur Ali atau bisa bisa dipanggilnya Rosid.
pertanyaan saya adalah ini presentasi yang menarik dari Rockme. Dari kegiatan pertama mulai dari publikasinya tentang kesadaran kesehatan mental, kemudian yang kedua dari PFA. Mungkin saya akan masuk ke PFA-nya ya. Apakah mereka kan PFA tadi dari mulainya dari offline ya, kemudian jadi online ini apakah di online ini mahasiswanya harus psikologi juga atau di luar psikologi juga bisa ikut? Oke, ini langsung dijawab aja ya. Kayak untuk PFA sendiri kita membuka, karena tadi pengen jangkauannya emang lebih luas, jadi emang kita buka untuk umum sih. Waktu itu persyaratan cuma yaudah yang penting dia mahasiswa aktif dan berkomitmen untuk mengikuti rangkaiannya. Karena tadi juga ada kan yang dari vokasi gitu. Jadi emang waktu itu sih ada juga kok anak FISIP, kemudian ada yang dari apa ya semacam P3K atau apa gitu. Jadi emang nggak harus psikologi, tapi yang penting mereka mahasiswa aktif dan juga ingin berkomitmen dan bisa nih mengaplikasikan ilmunya untuk komunitas sekitar gitu sih Kak. Terima kasih. Jadi topiknya juga di sekitar first aid-nya itu di topik apa aja sih biasanya? Materinya itu topiknya apa aja biasanya? Oke, kalau topik PFA-nya ya pelatihannya, itu banyak sih Kak dari mulai mengenalkan apa itu PFA, kadang membenarkan kayak mitos dan faktanya gitu soal PFA, kemudian juga dijelaskan juga bentuk bantuannya itu seperti apa yang bisa diberikan, kemudian prinsip PFA sendiri apa sih gitu. Terus juga ada orang-orang kalau lagi di situasi krisis nih, orang-orang seperti apa sih yang menjadi mungkin prioritas untuk dibantu kayak gitu. Terus juga kami mengajarkan supaya mereka juga mengenal diri gitu ya. Jadi kayak mengajarkan soal sumber stres dan juga gimana mengelola stres gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, terima kasih ini. Ya, jadi mungkin untuk PFA ini sifatnya bisa untuk siapa saja, dari latar belakang apa saja, latar belakang pendidikan, kemudian juga latar belakang ekonomi, latar belakang budaya, itu apa saja tuh bisa sebetulnya. Justru ini harusnya dibuat tidak khusus untuk psikologi gitu. Kalau bisa semua orang juga harusnya bisa punya keterampilan yang lebih baik dalam menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain, itu kan pasti lebih menyenangkan ya. Gitu aja sih sebetulnya prinsipnya ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari online, ada yang nanya nggak? Berarti udah jelas banget berarti. Cerita dari Nurul dan dari Kena itu udah 100% jelas. Tidak perlu lagi ada yang dibingungkan gitu ya. Kalau misalnya memang oke, nih coba kita baca aja. Halo, nama saya Dian. Halo Dian. Terima kasih Nui Kena sudah presentasi sharing kegiatan Rockme. Boleh ceritakah apa yang menghambat dan apa yang membantu engage youth untuk terlibat di program kalian? Silakan. Oke, ini mungkin aku mau jelasin dari terlibat sebagai peserta dan sebagai pelaksana kali ya dua-duanya. Nah, pertama sebagai pelaksana. Jadi em, pemuda atau relawan di Rohmi sendiri ini kan memang terbuka dari mahasiswa bahkan semester-semester awal di mana saya sendiri juga dari semester 2 gitu. Jadi apa sih yang membuat kami mau gitu buat terlibat lebih lanjut di program-program yang kami jalankan juga ini. Nah, jadi kalau di Rohmi sendiri sistem kerjanya itu emang kami voluntary gitu. Jadi eh, berbagai project, berbagai kegiatan yang kami lakukan itu memang terbuka gitu buat siapa saja volunteer Rohmi yang memang mau untuk berkontribusi lebih lanjut di project-project tersebut. Jadi kalau misalnya sejak awal para relawan Rohmi ini awal masuknya itu melalui pelatihan psychological first aid. Jadi sebelum kami masuk menjadi bagian relawan itu kami dibekali dulu keterampilan PFA ini, di mana sebenarnya kalau untuk tanggung jawab dari semua relawan ini kebanyakan memang untuk megang platform akun Instagram, akun
Spotify dan juga TikTok. Jadi kami disebar ke berbagai platform itu dan juga menjadi peer counselor gitu terutama di akun Instagram kami karena kami juga membuka layanan untuk curhat gitu di akun Instagram. Nah, tapi kalau untuk berbagai kegiatan tadi tambahan tadi ada misalnya pelatihan PFA ini yang terbuka untuk umum itu biasanya kegiatan-kegiatan tersebut tuh kami list aja gitu siapa sih yang mau terlibat lebih lanjut nih untuk bergabung untuk berkontribusi di kegiatan-kegiatan ini. Jadi memang sifatnya lebih ke voluntary gitu. Jadi selama kita bergabung di Rohmi ini kita juga bisa dikasih opsi gitu. Apakah kita emang mau kontribusi lebih lanjut, mau berkontribusi di bagian mana aja itu kita dikasih kebebasan gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri, apa sih yang bikin saya mau gitu untuk berkontribusi terlibat di program-program ini? Karena pastinya juga eh, selain apa ya, jadi sarana belajar juga bisa jadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu sebagai mahasiswa psikologi gitu terutama. Jadi memang banyak hal yang dipelajarin dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dan bahkan mungkin nggak didapatkan gitu di kelas atau di pembelajaran yang kita lakukan di kelas-kelas aja gitu. Jadi banyak praktek yang kami lakukan, misalnya ada pengambilan data, ada juga kami kemarin berkunjung ke panti sosial juga. Nah, itu merupakan hal-hal yang nggak didapatkan gitu di kelas. Nah, makanya banyak relawan kami juga yang memang mau gitu berkontribusi di kegiatan-kegiatan kami dan bisa berkelanjutan gitu bahkan dari semester awal hingga semester akhir ini gitu. Nah, kalau sebagai peserta apa sih yang bisa membantu para pemuda ini untuk terlibat di program-program kita? Kalau misalnya diamati ya, mungkin tadi sempat dijelasin juga sama Kanui, sebenarnya kita juga menghadapi tantangan gitu dalam bisa menjaga komitmen, antusias, dan partisipasi para peserta. Nggak cuma dari bentuk kegiatan kita yang satuan gitu, kayak misalnya psikoedukasi buat podcast, itu kan nggak memerlukan komitmen ya. Nah, itu pun juga kita masih punya PR untuk bisa lebih menjangkau lebih banyak orang lagi. Nah, tapi bahkan yang PFA sendiri yang membutuhkan komitmen tuh kami juga merefleksikan sepertinya memang butuh upaya lebih gitu untuk bisa meningkatkan komitmen para pesertanya gitu ya. Nah, tapi apa sih yang bisa mengengage pemuda untuk terlibat di program kami karena mungkin yang kami lakukan di sini itu kan juga dari para pemuda ya. Jadi program yang kami jalankan itu dijalankannya oleh para pemuda. Misalnya PFA tadi yang menjadi fasilitator dan kofasilitatornya itu mahasiswa seumuran mereka. Jadi selama kita menjalankan training itu kami bisa lebih interaktif gitu. Jadi karena fasilitator kofasilitatornya tuh teman sebaya dan saya juga merasakan karena saya juga fasilitatornya untuk pelatihan PFA ini. Jadi waktu itu ada sesi di breakout room gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang gimana rencana tindak lanjutnya, gimana kendala yang dihadapi. Jadi di momen itu bahkan kita nggak cuma bisa bahas tentang PFA, tapi juga tentang misalnya kehidupan akademik satu sama lain. Jadi memang yang bisa membuat engage ya karena dari gimana kita bisa relate gitu dengan satu sama lain karena kan sesama pemuda juga ya sesama mahasiswa jadi itu sih kalau yang saya rasakan gitu mungkin dari kan tambahan Sudah cukup. oke sudah. Oke, jadi mungkin kalau mau dibuat simpulannya tadi yang di-share sama Kena untuk Mbak Dian, mungkin salah satu faktor yang bisa menghambat itu kalau misalnya hubungan antara orang-orang di dalam programnya itu terlalu berjarak kali ya, yang kemudian di counternya dengan cara komunikasi yang sama. Jadi ini dari Gen Z for Gen Z lah intinya. Jadi mungkin saya sih happy-happy aja ada di Rohmi ketemu sama mereka-mereka ini. Saya rasanya masih Gen Z juga kan jadinya gitu ya. Tapi nevertheless saya pasti nggak bisa dong komunikasi dengan Gen Z dengan cara yang sama persis gitu ya. Pasti akan selalu ada rasa sungkan di situ, rasa malu di situ. Jadi itu mungkin bisa jadi penghambat yang kemudian itu tidak ada atau sangat minimal ketika dengan
ketemu dengan fasilitator atau kofasilitator yang kurang lebihnya tuh seumur sebaya. Jadi ya bercandanya sama, bahasanya aneh-anehnya sama gitu ya. Dan mereka nggak ngerasa aneh satu sama lain dan mereka jadinya tidak ada hambatan untuk ngomong. Ya udah bilang aja, toh dia juga pasti ngerti ini saya ngomong apa. Mungkin ada rasa seperti itu. Jadi ini bisa mungkin jadi salah satu faktor yang diperhatikan untuk meningkatkan engagement gitu untuk kegiatan apapun itu yang melibatkan youth zaman sekarang. Ntar lagi kita udah sibuk dengan generasi alpha tapi ya udahlah so far kita nikmati dulu nih Gen Z-nya gitu ya. Nah, mudah-mudahan udah cukup menjawab ya Mbak Dian ya. Kalau misalnya mungkin masih ada pertanyaan lanjutan silakan boleh ditulis lagi. Saya akan pindah ke pertanyaan berikutnya dari Riana Sahrani. Boleh ditaruh lagi supaya saya enggak pertanyaannya kan? Oh ya. Ini ada pertanyaannya nih, pertanyaannya komprehensif sekali. Ya, sudah berapa orang mahasiswa yang dilatih? Apa ada evaluasi setelah beberapa bulan kemudian? Apa ada pretest posttest pada pelatihan ini? Saya asumsikan yang ditanya pretest posttest ini yang sudah dilatih offline tadi ya, kayaknya ya. Terus berupa apa? Apa evaluasinya atau apa pretest posttestnya kah? Terus apakah mahasiswa ini sudah mempraktekkannya di dunia nyata? Datanya dari mana? Terima kasih ya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Sama pertanyaan tambahannya satu lagi ya, persyaratan jadi relawan ya. Oke, jadi ini Nui mau jawab? Silakan dulu Nui, nanti saya tinggal nambahin. Oke, Mbak. Oke, yang pertama, sudah berapa orang mahasiswa yang dilatih? Ini baik online maupun offline kali ya? Ya, so far kayaknya kita udah 5 kali pelatihan. Kalau nggak salah, ya sekitar 100 orang mungkin ya, yang udah dilatih kan, baik yang offline maupun online. Kemudian, apakah ada evaluasi kepada mahasiswa tadi selama beberapa bulan kemudian? Em, Kalau untuk yang online sih, kan mereka diminta untuk tadi melakukan rencana tindak lanjut gitu ya. Ini aku harus lihat kemana ya? Oke, ya jadi kan tadi mereka diminta untuk melakukan rencana tindak lanjut nih selama sebulan. Nah, setelah mereka melakukan itu, tadi tuh kami ada pertemuan terakhir di bulan November itu, di mana mereka disuruh presentasikan lagi nih setelah mereka menjalankan rencana tindak lanjutnya itu bagaimana hasilnya, kemudian apa evaluasi dari mereka kayak gitu. Nah, kemudian eh, itu dilakukan dalam diskusi kelompok kecil gitu bersama kofasilitator. Jadi kemudian juga kami memberikan feedback, oke, berarti apakah rencananya sudah terjalani dengan baik, apa hambatannya, kemudian dari mereka evaluasi atau refleksinya seperti apa, kurang lebih seperti itu sih paling kalau yang online ya. Nah, tapi kalau yang offline itu sejauh ini relawan kita setelah melakukan pelatihan PFA itu biasanya akan diminta untuk komitmen mengikuti menjadi relawan di Rohmi selama 1 tahun. Jadi pastinya selama 1 tahun itu kami selalu mengevaluasi bagaimana kinerja mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tadi kan Kiana bilang ya mereka juga megang beberapa sosmed gitu untuk melakukan psikoedukasi. Kemudian juga mereka yang menjawab-jawab curhatan teman-teman di IG gitu. Jadi dari situ kita juga bisa nih mengevaluasi bagaimana penerapan mereka di dunia nyata nih. Kayaknya semoga ini menjawab yang mempraktekkan di dunia nyatanya juga ya. Ya, kurang lebih gitu. Kemudian untuk yang pretest post-test pada pelatihan ini, baik pelatihan online maupun offline itu sama, dua-duanya ada pretest post-test yang tadi sudah saya jelaskan. Iya, yang sifatnya knowledge. Jadi mereka dites nih kira-kira bagaimana pemahaman tentang PFA-nya sebelum pelatihan dan juga setelah pelatihan gitu untuk melihat, oke, udah meningkat belum nih, ada perbaikan nggak nih, sudah lebih pahamkah soal PFA gitu dan gimana cara menjalaninya kayak gitu. Kurang lebihnya itu. Kemudian untuk persyaratan jadi relawan, sebenarnya persyaratannya eh, Em, kami sih cukup banyak kegiatan gitu ya beragam mulai dari tadi kalau biasanya kalau kita ngadain PFA itu kita sekaligus membuka oprek gitu untuk jadi relawan. Eh, Kadang mahasiswa Psiko UI tapi waktu itu juga kami sempat membuka untuk mahasiswa umum ya. Tapi sayangnya kemarin kayaknya nggak ada ya yang daftar selain Psiko jadi ya udah gitu. Tapi selain mahasiswa Psiko UI juga
Kami kan kalau sekarang tuh di kuliah ada program MBKM. Jadi kami juga membuka kesempatan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti MBKM riset di Rohmi kayak gitu. Dan tahun lalu itu juga ada salah satu relawan kami yang merupakan mahasiswa FIB gitu. Jadi persyaratannya pemuda gitu. Masih. Ntar lagi kamu diskriminasi dalam hal umur ya. Sorry. Mungkin dari Mbak Shirley mau nambah. Ini begini nih ya. Jadi mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan dari Riana tuh sudah cukup terjawab ya. Jadi intinya sih ada sebetulnya pemantauan, ada evaluasi, baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kalau misalnya yang di luar pengetahuan memang tidak ada yang nggak kayak dikasih kertas disuruh menjelaskan, nggak, biasanya kita lewat dialog-dialog gitu ya, atau lewat pertemuan-pertemuan. Nah, untuk syarat peserta ini sebenarnya kan syarat relawan. Relawannya kami itu sebetulnya walaupun sebagian besar memang Gen Z, tapi sebetulnya ada juga yang dari milenial. Nui mungkin lupa ya, buat kakak-kakak yang psikolog. Ya kan, itu kan juga para milenial sebetulnya kebanyakan ya. Jadi mereka ini sebetulnya bisa saja siapapun menjadi relawan di Rockme, cuman memang kendalanya kalau misalnya jauh posisinya dari kampus UI Depok, itu kan jadinya mungkin susah ya buat mereka untuk datang. Walaupun mungkin kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya online mereka bisa berpartisipasi. Waktu zaman pandemi itu kita hampir tiap minggu loh ada webinar, ingat nggak? Habis itu orang-orang jenuh dengan webinar kan, karena udah lelah gitu kayaknya. Nah, jadi ini saja tuh sudah menjadi contoh bahwa sebetulnya kegiatan kita tuh macam-macam dan bisa aja semua orang berpartisipasi di dalamnya dari sebuah usia. Walaupun memang yang kami harapkan paling banyak mendapatkan manfaat itu adalah dari kalangan anak muda gitu ya. Jadi apakah kami peduli dengan kalangan lansia? Ya tentu saja. Tetapi mungkin tidak punya secara khusus program di situ gitu. Untuk saat ini ya setidaknya demikian. Mudah-mudahan ini juga cukup menjawab. Jadi buat teman-teman yang saat ini mendengarkan di online, bisa aja kalau abis ini mau DM kami, dari tadi kayaknya udah ada ya info-info kita ya di situ. Boleh untuk nanya lebih lanjut, atau kalau mau mengajukan diri jadi relawan dalam hal apa, mungkin bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang sedang ongoing. Soalnya pada saat ini saja saya sebenarnya agak bingung kita lagi ngapain aja ya, agak banyak gitu loh kegiatannya. Nah jadi tapi itu bisa bisa disesuaikan. Nah kemudian bisa juga buat teman-teman untuk tadi Nui sama Kena sudah bilang silakan dicek Spotify-nya, silakan dicek juga nanti apa saja yang sudah disampaikan di podcastnya. Begitu juga mungkin dengan Spotify yang lagu-lagu gitu ya, itu juga banyak. Jadi saat ini pun eh, kami sebetulnya menerima banyak sekali masukan sih untuk bisa bikin apa lagi di kesempatan-kesempatan yang di depan. Nah, terus udah gitu satu pertanyaan lagi nih. Terima kasih kembali Riana dari Jane Gwenogia Yandoko. Untuk umum belum kuliah nih lagi gap year, apakah bisa terlibat karena saya lulusan SMK masih gap year dan berencana ambil beasiswa GKS di jurusan psikologi. Sebetulnya yang tadi saya bilang mungkin ya di dirangkum aja gitu bahwa kita tidak menutup diri kepada siapapun untuk menjadi relawan. Eh, hanya harus ada dialog dulu untuk bisa tahu sebetulnya kegiatan apa yang kita bisa ikutan di dalamnya. Kalau misalnya itu nantinya sulit, mungkin ada alternatif kegiatan lain yang lebih bisa diikuti. Kenapa? Karena bagaimanapun juga namanya relawan, ini kan bukan pekerjaan utama ya, bukan kegiatan utama. Walaupun mungkin ada siswa-siswa yang sedang gap year, tapi mungkin tugas utama mereka kan mempersiapkan diri untuk seperti misalnya Anda nih kan Anda mau kuliah juga ya. Jadi kan harus persiapan diri itu jadi tugas utamanya. Jadi tentu saja kerelawanan itu harus dibuat sejalan dengan kesibukan yang utama supaya tidak mengganggu tetapi tetap bisa
berkomitmen, karena tadi juga Kena bolak-balik udah bilang menjaga komitmen kita sebagai relawan juga itu nggak gampang, karena kita juga kan manusia ya, naik turun emosi itu sudah gitu, belum lagi di rumah ada apa lagi, belum lagi sama temen nanti terus tugas yang lain itu, jadi kita juga berjibaku dengan semua kehidupan. Jadi ini yang mungkin harus dipertimbangkan dalam menceburkan diri lah di dunia kerelawanan, tapi kayaknya kalau dari cerita Nwi sama Kena rewarding kan. Ya, kok kayaknya nggak yakin gitu. Ya, jadi rewarding. Buktinya nih, Kena itu harusnya komitmennya 1 tahun ya. Ini udah tahun keberapa Kena? Tahun ketiga kan? Tahun ketiga dan kayaknya nggak mau lepas-lepas tuh. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab juga ya untuk Jane. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi atau ada komentar, sambil saya mau mengingatkan jangan lupa kepada para peserta untuk absen ya, absen di itunya yang online tentu saja untuk bisa mendapatkan sertifikat yang sangat berharga. Oke, ya terima kasih kembali Jin. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa kita bisa mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir dan berkenan memberikan support emosional, support instrumental berupa snack di belakang. Buat yang online, mohon disediakan snack masing-masing tentu saja ya. Kemudian juga terima kasih banyak sudah mau mendengarkan sharing dari Rockme. Semoga semua teman-teman yang ada di sini lebih bersemangat lagi untuk mencoba apa ya, lebih banyak berkontribusi, karena percayalah banyak potensi yang kita miliki, kita masih bisa bantu orang. Jangan tunggu jadi sarjana, jangan tunggu jadi doktor, jangan tunggu jadi orang kaya buat berkontribusi membantu orang lain. Intinya gitu. Jadi lakukan dari sekarang, karena banyak yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi kita masing-masing saat ini. Bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat siang dan sampai jumpa. Beri tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Terima kasih.